Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini Umu Asad sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan rahmat, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian muslimah pada siang hari ini. Alhamdulillah juga narasumber kami pada siang hari ini Umu Asad sudah berada di tengah-tengah kita. Marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam hambanya yang taat dan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Siang ini Umu Asad akan membahas mengenai, karena ini katanya ya bulan yang penuh cinta gitu. Ada beberapa kalangan yang memang mengkhususkan pada bulan ini tuh ada special day gitu. Tapi mungkin itu tidak berlaku untuk kita gitu. Cuman sebenarnya kita pun memiliki cinta ya. Kalau cinta ya sebenarnya kita miliki itu untuk siapa, cintamu itu untuk siapa, cinta kita itu untuk siapa. Yuk kita bahas bersama Umu Asad. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Siska. Ya, Salam kenal. salam kenal Ini baru kajian pertama saya dengan Umu Asad. Ya, alhamdulillah. Kita dipertemukan melalui Zoom ini ya, alhamdulillah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilma warzuqna rahmah amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ya. Salam kenal untuk teman-teman semua yang ada di sini. Semoga Allah memberkahi kita, merahmati kita semua di hari yang juga penuh barokah Amin. ini. Amin. Nah, Amin. tidak ada niat lain kita berada di majelis ini kecuali untuk mengais-ngais pahala yang bisa kita cari, ya. Mencari-cari muka di hadapan Allah. Semoga Allah sudi untuk memberikan rahmatnya kepada kita semua.
hingga kelak kita dipantaskan untuk bertemu dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya, insya Allah. Amin. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang melihat dari rumah, ada yang dari tempat kerja, ada yang dari rumah sakit. Ya, teman saya juga ada yang dari rumah sakit nemenin anaknya. Masya Allah, kita doakan di sini di majelis yang penuh barokah ini, anaknya segera diangkat penyakitnya supaya bisa Amin. kembali ceria lagi berkumpul di rumah bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Amin Baik, ya Allah. sesuai dengan tema kita, cintamu untuk siapa, cintamu untuk apa, dan biasanya kalau bulan Februari identik dengan perayaan kasih sayang yang selalu berisik. Ada yang pro, ada yang kontra, ya. Terlalu berseliweran banyak hal di depan kita, di kuping kita, dan sebagai seorang muslim pasti kita sudah tahu di sisi mana kita harus berpihak. Meskipun kadang-kadang hal ini tetap membuat kita merasa prihatin, merasa seperti ada banyak hal yang telah terlanjur rusak yang perlu kita perbaiki bersama-sama. Kita tidak membahas banyak hal tentang apa yang disimbolkan dengan warna merah jambu itu. Di sini kita hanya akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita seorang muslim dalam mengekspresikan cinta kita. Karena semua manusia memiliki perasaan. Itu fitrahnya manusia itu memiliki cinta. Enggak ada manusia yang hidupnya itu penuh dengan kebencian. Kalaupun misalnya sekarang dia senantiasa membenci, biasanya itu disebabkan karena pemikiran yang dia miliki karena telah melewati sejumlah pengalaman yang membuat dia terlanjur terluka sehingga kehidupannya penuh dengan kebencian, baik itu kepada seseorang maupun sesuatu. Tapi secara fitrah setiap manusia memiliki perasaan cinta. Terlepas nanti cinta ini diekspresikan ke siapa dan bagaimana caranya dan kapan. Itu kita berlepas dari situ. Nah, sekarang yang ingin kita bahas sebagai seorang hamba Allah, untuk siapa sih perasaan ini? Jadi ketika Allah mengilhamkan kepada setiap hambanya yang diciptakan, tidak hanya kepada orang muslim, bahkan kepada seluruh makhluk hidup, baik dia hewan, ataupun dia manusia tapi dia kafir misalnya, ya, dia tetap saja di dalam dirinya memiliki perasaan cinta. Nah, perasaan cinta ini tidak bisa dipisahkan dari manusia karena dia merupakan naluri. Jadi, yang harus kita perhatikan bahwa Allah ketika mengilhamkan sesuatu kepada hamba-hambanya, Allah akan menyempurnakan ilham itu dengan seperangkat aturan. Contoh, ketika kita diberikan mata, mata ini berpotensi untuk melihat. Tapi Allah lalu mengatur apa yang boleh dilihat dan apa yang enggak boleh dilihat. Allah mengaruniai kepada kita lapar sebagai tanda cinta. Kenapa? Kalau kita tidak memiliki rasa lapar, maka bisa saja kita binasa. Kenapa? Karena lapar adalah sinyal yang Allah perintahkan kepada tubuh untuk diberikan kepada pemilik tubuh ini supaya mengetahui bahwa tubuh kita sedang membutuhkan tambahan energi supaya kita makan, supaya tubuh kita tidak binasa. Tapi Allah mengatur apa yang boleh kita makan, bagaimana cara mendapatkan makanan itu, dan bagaimana cara kita memakan makanannya, supaya Allah memberikan keberkahannya kepada kita, keridhaannya kepada kita. Nah, inilah yang akan kita bahas tentang cinta pada hari ini. Ada ketika kita bertemu dengan orang, mungkin kita pernah mengalami juga sebagai manusia normal, kita mungkin merasa jatuh cinta kepada lawan jenis. Ya, saya nggak tahu di sini jamaahnya apakah ibu-ibu semua ataukah masih jomblo-jomblo. Saya nggak tahu karena nggak kelihatan wajahnya. Memang bisa kelihatan dari wajah, kemudian kita tahu dia jomblo apa enggak. Nah, biasanya kelihatan gitu ya. Karena kalau yang jomblo biasanya pandangannya nanar itu. Nggak, saya bercanda. Nah, jadi yang kita maksudkan di sini adalah ketika setiap hamba diberikan perasaan cinta, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas perasaan itu, termasuk ketika jatuh cinta kepada lawan jenis. Apakah kita tidak boleh jatuh cinta kepada lawan jenis yang mereka belum menjadi suami kita misalnya, belum menjadi pasangan yang halal bagi kita? Apakah tidak boleh? Boleh, teman-teman. Boleh. Ya, kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang fitrah.
Tapi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa perasaan cinta ini kita harus menyalurkannya sesuai dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi Allah mengatur, memberikan kita seperangkat aturan tentang bagaimana menyalurkan perasaan yang memang sudah ada di dalam diri kita secara fitrah. Jadi ketika kita merasakan jatuh cinta kepada seseorang, kepada lawan jenis, maka yang seharusnya kita lakukan adalah satu, ketika memang kita sudah siap menikah, maka menikah. Kalau belum siap menikah, maka alihkan perasaan itu pada sesuatu yang lain sambil meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengalihkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi tidak mesti harus dipenuhi. Karena jatuh cinta berbeda dengan rasa lapar yang menjadi basic needs untuk tubuh kita, ya, kebutuhan jasmani misalnya. Kebutuhan jasmani itu harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Kalau nggak dipenuhi kita pasti binasa. Sedangkan naluri itu enggak. Jadi ketika kita jatuh cinta, lalu kemudian tidak terpenuhi, itu tidak membuat kita mati. Jadi santai aja. Memang kalau kita nggak ikut merayakan 14 Februari, kita bakalan semaput gitu ya? Enggak. Gitu. Apakah ketika kita jatuh cinta lalu kita nggak nyampein ke yang bersangkutan, apakah kita akan binasa? Ya enggak. Jadi yang bersifat naluri tadi itu tidak akan menyebabkan kebinasaan kepada manusia ketika naluri tadi tidak dipenuhi. Paling banter dia akan merasa gelisah, tidak tenang, tapi dia tidak akan sampai wafat hanya hanya gara-gara dia nggak bisa menyalurkan apa yang dia rasakan. Gitu. Misalnya teman-teman lagi pengen main ke Eropa tapi belum bisa, lalu teman-teman menjadi majnun, ya itu enggak realistis gitu ya. Nah, sebagai seorang hamba tidak ada yang lebih tepat untuk dia cintai pertama kali dan yang mendapat dosis paling tinggi melebihi cinta mereka kepada zat yang telah menciptakannya. Jadi Allah ketika menciptakan kita itu adalah bagian dari cinta Allah kepada kita. Bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak pernah menciptakan satupun dari makhluknya, dari ciptaannya yang disebabkan alasan kebencian. Itu enggak pernah. Jadi ketika Allah menciptakan makhluknya, pasti karena sayang, pasti karena cinta. Nanti makhluknya inilah yang berbuat sesuatu yang akhirnya perbuatan itu mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misal apa yang ada dalam diri kita ya, Allah memberikannya secara cuma-cuma, Allah memberikannya secara gratis. Kita nggak diminta untuk membayar satu mata dengan satu rakaat sholat, mata yang satunya lagi dengan satu rakaat sholat lagi, kemudian hidung juga begitu, mulut juga gitu. Jika saja Allah meminta seperti itu, maka seluruh hidup kita harus kita gunakan untuk sholat. Tapi kan kenyataannya enggak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita tercinta untuk menyampaikan kepada kita tentang sholat itu 50 waktu, ya, ketika nabi kita dimi'rajkan tanggal 27 Rajab di Sidratul Muntaha, kemudian nabi kan akhirnya melakukan tawar-menawar sehingga menjadi 5 waktu. Itu menunjukkan bahwa kita nggak mungkin untuk menghabiskan seluruh usia kita untuk sholat. 5 waktu aja masih banyak yang meninggalkan sholat, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana arti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Azhari, seorang ulama terkemuka, mengatakan bahwa cinta seorang hamba kepada Allah dan Rasul-Nya adalah menaati dan mengikuti perintahnya. Menaati dan mengikuti perintahnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, itu tidak bisa berhenti hanya pada pengakuan saja. Aisyah, cepat sembuh. Nah, jadi kita tidak bisa hanya melakukan memberikan sebuah pengakuan gitu ya. Aku mencintai Allah. Lalu sudah, itu kan enggak.
Tapi kita harus membuktikan. Ketika kita mengucapkan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dua kesaksian ini berarti kita harus melakukan pembuktian. Kan sering kita dengar anak muda itu berkata, udahlah kamu nggak usah ngaku-ngaku cinta, buktiin aja, gitu ya, nggak usah banyakkan omong gitu ya. Karena memang ketika kita hanya mengucapkan lalu tidak ada pembuktian, maka itu kita sebut dengan omong kosong belaka. Tidak ada bukti bahwa dia benar-benar menunjukkan cinta itu di dalam perbuatannya. Makanya dikatakan di sini oleh Al-Azhari bahwa mencintai Allah itu adalah menaati dan mengikuti. Nah, sedangkan Al-Baidawi mengatakan cinta adalah keinginan untuk taat. Serupa dengan pengertian di atas, termasuk Ibnu Arafah mengatakan cinta menurut istilah orang Arab adalah menghendaki sesuatu untuk meraihnya. Artinya ketika kita mencintai berarti ada keinginan untuk mengikuti. Nanti saya akan menyampaikan beberapa contoh terkait dengan bagaimana para sahabat membuktikan kecintaan mereka kepada Allah tidak hanya dengan kata-kata. Maka tidak pantas bagi seorang manusia perasaan cintanya itu didominasi oleh perasaan cintanya kepada makhluk. Ya, tidak pantas bagi seorang hamba Allah untuk menyalurkan perasaan cintanya kepada seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut misalnya kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Itu tidak dibolehkan, bahkan diharamkan. Oleh karenanya, ketika kita memang mengaku cinta, maka apa-apa yang kita tahu ini merupakan kesukaan dari zat yang kita cintai, maka kita kerjakan. Nah, kita manusia aja gitu ya. Kalau kita pengen menyenangkan seseorang yang kita sayang, misalnya mau ngasih hadiah nih, biasanya di hari pernikahannya kita ingin memberikan special gift, lalu kita akan berpikir, dia senangnya apa ya? Dia senangnya apa ya? Kenapa? Karena kita sayang sama dia sebagai sahabat kita misalnya, atau sebagai saudara kita sayang sama dia. Akhirnya ketika dia menikah, kita ingin menghadiahkan sesuatu untuk dia yang kira-kira dengan hadiah itu dia pasti senang. Iya kan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, tahabbu, saling memberi hadiahlah, saling bertukar hadiahlah kalian, supaya kalian saling mencintai. Artinya, ketika kita mencintai seseorang, kita berupaya untuk menyenangkannya. Kita berupaya untuk mendapatkan perhatiannya. Nah, sayang sekali apa yang dilakukan oleh manusia saat ini adalah memberikan perasaannya itu untuk orang-orang yang diharamkan. Nah, sekarang kita lihat Ali Imran ayat 31 dikatakan yuhabbibukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini dikatakan oleh Al-Baidawi, ini adalah makna cinta. Makna cinta Allah kepada hambanya. Nah, sedangkan ketika makna cinta kita kepada Allah adalah dengan menaati. Coba teman-teman berpikir, kita renungkan bersama-sama, kita muhasabahi diri kita selama ini. Apa yang sudah Allah kasih kepada kita, semuanya Allah nggak pernah minta bayaran secara materi. Kita kerja siang dan malam. Apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Allah nggak pernah minta itu. Allah hanya meminta kita taat pada aturan-aturan ini. Karena aturan-aturan ini, syariat-syariat yang Allah sudah racik sedemikian rupa ini, adalah syariat yang akan membawa
keselamatan untuk kita. Syariat yang akan membawa kesejahteraan hidup kita. Tapi kita memilih untuk membangkang. Kita memilih untuk melawan. Kita memilih untuk menyalahi Allah. Ketika ada yang kemudian menyuruh kepada kita untuk taat kepada Allah, kita memilih untuk tidak. Dengan berbagai macam alasan. Padahal Allah, saking cintanya Allah kepada kita, bahkan ketika kita bermaksiat, Allah tidak berhenti memberikan nikmatnya kepada kita. Dan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk memaksiatinya. Jangankan Allah yang sudah memberikan kita semuanya. Kita aja nih, kita yang misalnya ngasih ke sahabat kita sesuatu. Kita kasih ke dia. Lalu sesuatu yang kita kasih itu oleh sahabat kita digunakan untuk menyakiti kita lagi. Itu perasaan kita kayak mana? Iya kan? Kita bisa membayangkan bagaimana murka Allah itu pantas untuk diturunkan kepada mereka yang senantiasa secara sengaja memaksiati Allah. Padahal Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmatnya kepada kita, bahkan ketika kita tidak menyadari itu. Saat kita tidur, kita nggak tahu apapun. Tapi Allah memberikan penjagaan terbaiknya untuk kita. Allah memberikan penjagaan itu. Nggak ada makhluk yang datang menggigit kita, mencelakakan kita. Kita masih bisa bernafas tanpa kita sadari. Ketika aliran oksigen di dalam darah kita menuju otak itu berkurang dan bisa menyebabkan kematian, kita tiba-tiba Allah kagetkan. Entah itu dengan mimpi, mimpi terjatuh dari pohon, mimpi dikejar-kejar binatang buas, ya, supaya kita terbangun. Gitu. Allah memberikan perintah kepada otak kita untuk memberikan sinyal ke seluruh motorik kita untuk bangun. Supaya kita selamat dari kematian saat tertidur. Allah melakukan penjagaan sesempurna itu kepada kita. Makanya tidaklah berlebihan ketika kita diingatkan di dalam Al-Quran bahwa kalau kita menggunakan seluruh lautan, seluruh air laut yang ada di bumi ini untuk menjadi tinta yang kita gunakan untuk menulis nikmat-nikmat Allah, sampai air laut itu kering, kita belum selesai untuk menuliskan betapa banyaknya karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi kita seolah nggak tahu malu ketika secara terang-terangan kita melanggar apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Yang dilarang kita kerjakan, yang diperintahkan kita tinggalkan. Kan kita kemudian menghadirkan begitu banyak alasan, begitu banyak hujah untuk menjustifikasi diri kita, memberikan pembenaran atas sikap yang kita ambil. Contoh, ketika diminta untuk berhijab syar'i, kita kemudian mencari dalil yang kira-kira bisa membenarkan keinginan kita. Ada orang yang diminta berhijab, kemudian dia bilang, lah itu aja anak kiai nggak berhijab. Ya, tanggal 2 kemarin diperingati sebagai hari hijab. Nah, anak kiai aja nggak berhijab, dia aja dari pondok keluar-keluar juga nggak berhijab gitu. Iya kan? Nah, kenapa kita memperhatikan pendapat yang justru minoritas yang menyalahi jumhur ulama? Kenapa kita cenderung pada pendapat itu? Karena pendapat itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal, jika saja kita memang niatnya ingin menjadi hamba yang memberikan semua kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita tahu itu adalah perintah dan larangan Allah, insya Allah kita akan menjadikan diri kita itu wajib berjalan berkesesuaian dengan perintah dan larangan tersebut. Kenapa? Karena kita tahu diri. Kita sadar diri bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, nggak ngerti apapun, kecuali karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang harus kita ingat. Oleh karenanya, sekali lagi kita harus senantiasa mentadaburi, menghisap diri kita sendiri tentang sudah seberapa pantasnya kita untuk disebut sebagai hamba Allah. Dan kita harus menerima keadaan itu, bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta kita. Kita harus menerima itu. Apapun yang di sekeliling kita katakan, tidak akan mengubah fakta bahwa kita ini hamba dan Allah adalah pencipta kita. Sama halnya dengan kita ini budak dan Allah adalah Tuhan kita. Jadi suka-suka Allah aja mau ngatur kita kayak gimana. Bahkan kita jauh lebih beruntung daripada budak. Jauh lebih beruntung. Kenapa? Kalau budak dengan tuannya memerintahkan apapun kepada budak itu harus mengerjakan dan budak itu tidak diberikan balasan. Tidak diberikan balasan. Sedangkan kita, ketika kita mengerjakan apa yang diminta oleh Rob kita, maka kita akan diberikan ujroh atau balasan yang kita namakan dengan pahala. Masih lebih beruntung kita. Padahal antara tuan dengan budak itu tidak sesempurna hubungan Allah dengan ciptaannya. Tuan itu dia hanya membeli budak tapi tidak bisa menciptakan budak. Maka status kita di hadapan Allah adalah seorang hamba, seorang abdi yang memang tugasnya adalah mengabdi kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan. Tapi kenapa kebanyakan dari kita merasakan bahwa kalau disebut nama Allah itu tidak bergetar di hati. Tapi kalau disebut dengan nama seseorang yang spesial di hati, itu kok kayaknya deg-degan gitu. Atau ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita biasa aja. Biasa aja. Tapi kalau disebut nama seseorang yang spesial selain dari beliau, kita deg-degan. Kalau kata teman saya, derek-deg. Rasanya tuh derek-deg gitu. Artinya ada yang salah di dalam cinta kita ini. Ada yang salah. Ya. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah pada saat itu. Lalu Umar berkata seperti ini, ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Setelah diriku sendiri dan keluargaku. Lalu Umar ditegur oleh Rasulullah. Tidak begitu, wahai Umar. Aku seharusnya lebih engkau cintai dari keluargamu dan dari dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, kalau gitu mulai saat ini aku mencintaimu melebihi dari diriku sendiri. Lalu Rasulullah berkata, nah itu baru benar. Itu levelnya Rasulullah. Levelnya Rasulullah. Berarti terlebih-lebih lagi cinta kita kepada Allah. Rasulullah tidak kita sembah, tapi Allah kita sembah. Kita senantiasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang ahad. Ahad di dalam hal ini bukan hanya sekedar jumlahnya aja, ya, yang ahad tidak ada duanya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah hanya kepada Allah saja semua kita tujukan amal perbuatan kita. Makanya dikatakan Allahus Samad. Kepada Allah semua itu bersandar. Semuanya butuh pada Allah. Butuh pada Allah. Makanya kecenderungan yang ada dalam hati kita, perasaan cinta yang ada dalam hati kita, sangat-sangat tidak pantas untuk kita berikan kepada mereka yang bukan siapa-siapa kita. Yang bahkan Allah haramkan. Tapi anak muda zaman sekarang, saya nggak tahu itu cerdas atau apa namanya ya. Kalau kita bilang, Dek, kamu tuh nggak boleh pacaran. Kenapa? Karena di Al-Isra ayat 32 dikatakan, La taqrabuz zina.
Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah sesuatu yang keji, perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya sabila, jalan. Seburuk-buruknya jalan. Jadi la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Lalu anak muda tadi, remaja yang kita sampaikan bilangnya gini, berarti yang dilarang mendekatinya aja ya kalau zinanya enggak. Coba, bisa jadi begitu. Anak muda memang suka seperti itu. Bahkan sekarang ada orang yang bilang gini, "Saya mah nggak terlalu ngebet-ngebet banget pengen masuk surga," gitu. "Saya mah biasa aja, nggak ngebet banget deh pokoknya." Kemudian ada juga yang bilang, eee, "Ya udah nggak apa-apa saya masuk neraka, nanti saya bisa ketemu sama Lady Gaga." Astaghfirullahaladzim. Mereka pikir ini guyon ya, padahal ini sesuatu yang serius, sesuatu yang serius. Kalau kemudian kita nggak masuk surga, lalu kita mau kemana? Hari pembalasan itu nanti hanya ada 2, kalau nggak surga ya neraka. Emang kita ke neraka itu merasa panas kayak ke pantai di summer time gitu ya? Enggak. Nabi menceritakan di neraka itu, balasan yang paling ringan itu adalah dipakaikannya seseorang sepasang terompah yang diambil dari neraka. Dan ketika terompah itu dipakai, yang mendidih sampai ke isi otaknya. Bayangkan dipakai di ujung kaki, mendidih sampai di atas kepala. Kita tentu nggak bisa membayangkan panasnya nar itu. Bahkan seluruh api di dunia ini itu hanya satu percikan api dari neraka. Ya, tidak ada yang bisa menyamakan api neraka dengan api yang ada di bumi. Api yang ada di bumi itu hanya paling banter sampai warnanya putih, merah, biru, lalu putih. Api di neraka itu nggak ada yang warna putih. Api neraka itu adalah sepanas-panasnya api, warnanya hitam. Hitam warnanya. Di dunia nggak ada itu. Jadi kita jangan bercanda tentang itu. Jangan bercanda tentang surga, bercanda tentang neraka. Fokus aja. Kita tuh suka apa ya namanya? Seolah-olah kita lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. My life is my role. Hidup aku ya aturan aku. My body is mine. Ya, tubuhku adalah punyaku sendiri. Jadi nggak usah diatur-atur harus pakai baju apa yang nggak boleh aku lakukan dan apa yang boleh, apa yang harus gitu. Nggak usah diatur-atur dah. Aku tahu kok apa yang terbaik buat aku. Aku tahu kok apa yang aku cari gitu. Padahal yang dia anggap baik bagi dia itu belum tentu itu yang terbaik bagi dia. Ya, kita harus ingat ketika Allah mengatakan asa antakrahu syai'au wa huwa khairul lakum, bisa saja kalian itu membenci sesuatu padahal dia itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu fa huwa syarrul lakum. Padahal dia itu buruk bagi kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Jadi kalau Allah udah bilang kamu nggak boleh gini, udah hindarin aja, pasti itu mendatangkan mudarat meskipun nggak sekarang. Kalau Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu, kerjakan aja. Pasti itu mendatangkan maslahat, meskipun bukan sekarang. Maka benarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperingatkan kepada kita, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Artinya apa? Ketika Allah mengatur begini, pasti ini yang terbaik. Ketika Allah menyuruh kita berhijab, ini pasti untuk menjaga muruah kita sebagai seorang perempuan yang nggak boleh dilihat oleh sembarang orang, nggak boleh disentuh oleh sembarang orang, dan nggak boleh dinikmati oleh sembarang orang. Begitulah Islam menjaga kita, menjaga muruah kita. Jadi perempuan-perempuan di dalam Islam itu sudah dimuliakan, tapi mereka sendirilah yang menghinakan dirinya dengan meninggalkan syariat-syariat yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Maka ketika kita sendiri, kita menginsyafi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita merasa, ya Rob, sudah terlalu banyak ya Rob. Sudah sepertinya berat dari dosa-dosaku sudah jauh melampaui dari berat badanku.
Selama ini aku pusing dengan berat badanku, tapi aku nggak pernah memikirkan dengan beratnya beban dosa-dosaku nanti di yaumul mizan. Padahal yang menentukan aku mulia atau tidak di hadapanmu ya Allah, bukan karena berat badanku ya Allah, tapi karena berat atau ringannya timbangan amal solehku nanti. Tapi kita sibuk dengan hal-hal yang nggak dihisap. Kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Kalau jerawat keluar, pusing. Iya nggak sih? Ya kan? Kalau muka kusam, pusing. Kalau berat badan nambah, pusing. Saking pusing, dia ngemil mulu biar rileks. Pas nimbang, pusing lagi, stres. Ngemil lagi gitu. Nah itulah kita. Tidak sadar diri, tidak tahu diri. Harusnya kita tahu posisi kita sebagai seorang hamba. Apa yang Allah hisap. Sekarang orang terlalu sibuk untuk memikirkan, memperbaiki, mengurusi hal-hal yang Allah itu nggak peduli sebenarnya, nggak ada nilainya. Skincare sekarang mahal. Mau makan ini itu yang trending. Iya kan? Perawatan luar biasa. Bahkan sekarang operasi plastik yang dulu hanya dijalankan oleh para artis-artis, sekarang banyak orang sudah bisa melakukan itu. Lama-kelamaan yang haram karena banyak yang melakukan itu dan banyak pula yang membiarkannya, ya, akhirnya menjadi biasa. Dulu orang pacaran tuh tabu, Mbak. Tabu banget. Tapi karena dibiarkan, akhirnya semakin banyak orang melakukan itu dan sekarang pacaran itu sudah tidak dianggap haram selama menjaga batas-batasnya katanya. Bahkan ada ibu-ibu yang stres kalau anaknya nggak ada yang ngapelin. Iya kan? Banyak sekarang seperti itu. Banyak. Mereka inilah yang tidak memahami konsep. Bagaimana mungkin kamu menikah dengan ta'aruf? Kamu kan tidak mengenal dia luar dan dalam gitu. Lah, yang mengenal luar dalam itu hanya suami istri, Mbak. Hanya suami istri. Jadi kamu tidak akan mungkin mengenal seseorang luar dan dalam kalau kamu nggak menikah dengan dia. Berpacaran itu penuh dengan kepura-puraan. Iya kan? Mana ada orang datang ngapel, itu baru bangun, belum cuci muka, belum mandi. Nggak ada. Pasti dia dandan yang cakep, pinjem baju abangnya, pinjem motor abangnya, minta duit sama emaknya. Untuk apa? Untuk bisa traktirin pacarnya. Ini kadang-kadang nggak masuk logika ngelihat perkembangan anak muda zaman sekarang. Ya, anak perempuan orang dipegang-pegangin tangannya. Anak perempuan orang dibawa pergi berdua-duaan. Udah gitu dia traktirin, beliin ini, panggil sayang, dilembut-lembutin. Giliran dia pulang ke rumahnya, ibunya sendiri dipelototin. Ibunya sendiri diteriakin dengan suara yang sangat tinggi, melengking. Rusak anak muda kita. Rusak banget. Nah, yang mbak-mbak yang ada di sini, kalau memang yang sudah menikah lalu punya anak, didiklah mereka dengan baik sebelum mereka terlanjur besar. Karena ketika anak-anak sudah terlanjur dewasa, baru kita mau mendidik mereka itu seperti melukis di atas air. Sangat-sangat susah untuk kita bisa lakukan. Terus kita yang ada di sini apa yang harus kita lakukan? Ya terus memuhasabahi diri. Jadikan cinta kita itu fokus hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sisanya ya biarkan mendapatkan remah-remah cinta kita aja. Bahkan termasuk kepada pasangan dan anak-anak kita. Apalagi kepada dunia. Mbak, kita harus menjadikan dunia ini sebagai sesuatu yang nggak ada apa-apanya. Jangan sampai hati kita terlalu kuat terpaut dengan dunia. Jadi biarkan dunia ini hanya menjadi tempat kita mengambil perbekalan lalu nanti kita akan tinggalkan. Dunia ini sebentar doang, hanya sampai ketika kita mati. Ya, kapan kita mati? Besok, lusa, hari ini kita nggak tahu. Dan hanya segitulah waktu yang Allah minta kita untuk bersabar. Bersabar dalam taat, bersabar dalam menghindari maksiat, bersabar dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, bersabar dalam
mengumpulkan amal soleh yang banyak, bersabar dengan apa-apa yang mungkin kita nggak suka, tapi kita tahu ini adalah rencana dari Allah, lalu kita berbaik sangka kepada Allah. Orang-orang inilah yang nanti ketika di akhirat didatangi oleh para malaikat, lalu malaikat berkata kepada mereka, Assalamualaikum bima sobartum. Salam atas kalian dengan apa-apa yang telah kalian sabarkan ketika kalian di dunia. Maka cinta kepada Allah, kalau kita sudah bisa memahami ini dengan baik, akan mengarahkan kita pada sebuah perbuatan. Jadi penting bagi kita untuk tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita misalnya adalah untuk mencintai Allah sebagaimana mestinya, mendudukkan Allah sebagai Rabb, mendudukkan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan tempat tertujunya segala sesuatu. Kita mendudukkan Allah itu sebagai segala-galanya. Maka seluruh perbuatan kita akan mengitari visi tersebut. Jadi kita nggak kepikiran untuk bermaksiat. Ketika ada yang menawarkan uang, menawarkan harta, tapi jalannya haram, kita nggak tergiur. Lah kenapa? Karena Allah itu tidak menghisap kita berdasarkan harta banyak atau sedikit. Tapi Allah menghisap kita berdasarkan perlakuan kita terhadap harta, mendapatkannya, membelanjakannya, ya itu kan dilihat dari sisi itu. Jadi bukan yang kaya yang duluan masuk surga atau yang miskin yang duluan masuk surga, enggak ngaruh. Karena banyak juga orang miskin, mohon maaf ya, banyak orang miskin yang dia juga jauh dari Allah. Udahlah dia miskin, dia maksiat pula, sholat pun nggak mau. Coba lihat di sana orang yang nggak punya rumah di samping rel kereta api. Kalau hari Jumat sholat nggak dia? Kalau azan berkumandang sholat nggak dia? Jadi dia sudah misalnya mohon maaf hina di dunia, masih menghinakan diri lagi di hadapan Allah. Begitu. Nah saya contoh, kalau saya berpikiran seperti itu ya, saya contohkan ke diri saya sendiri, nggak usah jauh-jauh. Ya mungkin saya sudah marah mungkin sama Allah ya, ketika saya menjadikan dunia ini adalah tujuan. Kenapa? Karena saya 2023. Saya sudah 13 tahun berkeluarga, teman-teman sekalian. Saya sudah 13 tahun berkeluarga, sampai hari ini saya belum punya rumah. Saya belum punya rumah. Tapi kenapa saya kemudian nyantai aja, biasa aja, nggak malu, ya saya pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain, nggak masalah bagi saya. Kenapa? Toh saya tidak pernah berniat untuk tinggal di dunia ini selamanya. Mau saya punya rumah nanti juga saya akan tinggal. Toh yang kita gunakan adalah hak pakainya, bukan hak miliknya. Iya kan? Yang dihisap oleh Allah nanti kan gitu. Ya enggak masalah, Mbak. Fokuskan cinta kita itu hanya kepada Allah. Jangan ke dunia, jangan ke pernak-pernik dunia. Itu mah palsu. Itu mah fana. Ambil aja secukupnya. Manfaatkan secukupnya. Dah. Ya, itu pun kita manfaatkan supaya kita tetap bisa beribadah kepada Allah semakin baik semakin baik. Contoh, kita memanfaatkan teknologi untuk apa? Bukan untuk bermaksiat. Tapi supaya kita bisa beribadah kepada Allah semakin baik. Kalau dulu kita, aduh susah payah nih, oh sorry saya nggak bisa ngisi karena jarak kita jauh. Sekarang sudah ada Zoom. Kita sudah bisa sharing di sini. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk itu. Bukan untuk yang lain-lain. Nah semoga kita yang ada di sini bisa mengembalikan lagi, ya Allah, saya hanya punya satu cinta di dalam sini, dan cinta ini saya sudah letakkan pada sebuah singgasana di dalam hati saya, dan singgasana itu hanya Engkau, ya Allah, yang boleh ada di atasnya. Engkau, ya Allah, yang bersinggasana di hatiku. Maka ketika Engkau tidak ridho pada sesuatu, ya Allah, berikan aku keberanian untuk meninggalkan itu. Dan jika Engkau ridho, kalau aku melakukan sesuatu, tolong mudahkan ya Allah. Tolong mudahkan dan berikan aku keberanian untuk melakukan itu. Nah, fokus kita di situ aja. Ada orang mau ngomong ini, ngomong itu, apapun, itu hak mereka. Kenapa? Mereka ngomong menggunakan mulut mereka. Yang mulut itu juga nanti akan dihisab. Sedangkan kita punya kuping dua. Mau nggak mau, kita pasti akan mendengarkan omongan orang. Dan kita yang dihisap atas apa yang kita dengarkan. Apakah dari apa yang kita dengarkan itu menjadikan kita semakin baik atau menjadikan kita semakin buruk? Gitu ya. Oleh karenanya semoga
hari ini kita bisa menata ulang perspektif kita dalam melihat cinta. Jadi cinta ini adalah karunia dari Allah, rasa yang diberikan oleh Allah, diilhamkan kepada kita, maka manfaatkan ini sesuai dengan apa yang Allah mau. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mbak Siska. Masya Allah, terima kasih Umu. Kok judulnya tuh padahal cinta ya, tapi dengerinnya kok serem banget ya. Karena tadi itu ya kan, kalau kalau apa namanya, mungkin termasuk saya sendiri gitu ya, kita masih belum yang fokus cinta kita itu hanya ke Allah gitu. Tadi itu karena pernak-pernik dunianya itu banyak yang saat itu mungkin malah itu yang kita kejar gitu. Cinta mungkin kita ke orang tua, ke anak, kadang kayak saya sendiri aja tuh, kayak mau sholat, anak maunya makan gitu kan. Padahal mungkin makan masih bisa entar, bisa sholat, sholat cuma 5 menit, tapi ya udah deh entar dulu deh, kasih makan dulu aja baru sholat gitu. Padahal mungkin kita tahu itu salah, kenapa nggak sholat dulu habis itu baru ngasih makan anak gitu. Kayak itu mungkin hal-hal yang kecilnya sepele, padahal mungkin itu sedikit-sedikit kalau kita tanamkan terus ya kita akan nanti aja deh Allah, nanti aja deh Allah gitu kali ya Nah Iya, akhirnya ini akhirnya jadi yang kedua gitu. iya Kedua, iya ketiga iya. dan seterusnya kan. Nah ini ada sudah ada titipan apa namanya pertanyaan dari jamaah. Saya akan menyampaikan sebentar. Assalamualaikum saya izin bertanya. Tadi Ustazah mengatakan bahwa kita harus taat kepada Allah. Nah, baru-baru ini saya apa namanya? Tadi saya juga mendengar bahwa Ustazah mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berpergian tanpa mahram. Anak saya perempuan saat ini kos di luar kota tanpa mahram. Saya jadi khawatir melanggar atau menyelisihi larangan Allah. Nah, itu bagaimana, Iya, baik. Eh pertanyaannya dua tadi. Yang pertama saya lupa. Apa yang pertama? Pertanyaan cuma satu. Tadi Oh, kan ya udah. Ustazah Mahram ya. iya mahram. Baik. Bagaimana saya perempuan anak saya sekarang perempuan tinggal kos di luar kota tanpa mahram gitu. Saya jadi Mhm. takut untuk Ya, melanggar larangan Allah itu ya. bagaimana? Oke. Nah, ini sebenarnya alasan ngekosnya kan bisa macam-macam ya, dan banyak sekali yang dialami oleh orang. Ada yang dia jadi karyawan, ada yang karena dia sekolah, ya. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan melakukan safar selama sehari semalam harus ditemenin mahramnya, ini memang para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Nah, kalau yang kemudian kita ambil pendapat yang meringankan itu adalah pendapat yang ketika perjalanannya, di dalam perjalanan itu nggak sampai sehari semalam, lalu dia sampai di suatu tempat, bermukim sementara di sana, bersama dengan jamaah akhwat, jamaah muslimah, tinggal bersama dengan sesama perempuan, maka itu dibolehkan. Selama perjalanannya tidak sampai pada sehari semalam dan tidak keluar dalam artian keluar keluar keamiran gitu ya, kayak pemimpin. Nah, kalau misalnya di luar kota gitu, Mas, di luar kota misalnya dia ke Bandung, eee, ngekos di sana karena sekolah, ya perjalanannya itu dari kampung, anggaplah dari Padang itu nggak sampai sehari semalam kalau naik pesawat misalnya. Tapi kalau akhirnya dia menempuh perjalanan sehari semalam, dia naik bus misalnya, itu harus wajib mutlak ditemani oleh mahram. Tidak boleh tidak. Tapi ketika dia sudah sampai di tujuan, kayak dia bermukim sementara di sana, itu dibolehkan. Nah, selama di sana dia tidak tinggal dengan orang-orang yang bukan mahram, dia beraktivitas dengan sesama perempuan. Nah, dia tidak melakukan maksiat-maksiat, misalnya dia berkhalwat, dia berikhtilat dan lain-lain. Tapi di sisi lain kita harus tahu ada pendapat yang itu pun tidak membolehkan. Meskipun dia bermukim di sana dan perjalanannya tidak sampai sehari semalam, selama itu perjalanan sudah lebih dari 80 kilometer, maka itu wajib ditemani mahram. Kalau saya pribadi, yang saya ambil adalah perjalanannya sehari semalam.
sehari semalam, dan kalau dia tidak sampai sehari semalam maka dibolehkan. Asal di sana dia mukim berkumpul dengan sesama perempuan. Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Darmayanti. Assalamualaikum Umu, bagaimana cara menasehati anak-anak biar nggak ngefans sama K-pop or idol? Ya, ini pertanyaan mewakili ibu-ibu nih ya. Mewakili ibu-ibu, mewakili bapak-bapak ya. Jadi ini memang apa yang kita sakit. Jangan. Mau ikut ngaji dia. Nah, K-pop ini adalah perang budaya. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana budaya populer yang ada di Korea itu memang disetting sedemikian rupa oleh pemerintahnya supaya bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi mereka ingin menyampaikan identitas mereka melalui budaya. Termasuk di sini budaya seni yang sekarang kita lihat ada K-drama, ada K-pop. Nah, nggak cuman di sekitar Korea ternyata yang gandrung, di Indonesia malah ngeri-ngeri. Bahkan ada yang rela melakukan apapun untuk menyalurkan perasaannya. Padahal baru saja kita bahas, tidak boleh kita mencintai seseorang atau sesuatu yang melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh. Nah, kenapa mereka kemudian cenderung ke sana daripada cinta mereka kepada Allah, kepada Rasulullah? Ya kalau dibilang Rasulullah, alhamdulillah banget kalau dia langsung menyambung dengan solawat, itu sudah alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau dibilang idolanya yang dari K-pop misalnya, itu langsung kayak wah gitu ya, histeris gitu sampai hafal. Kalau kita mah yang emak-emak ini yang nggak ngerti, lihatnya wajah orang Korea itu sama semua. Sama semua, nggak tahu itu siapalah. Mereka itu tahu ini siapa, sampai background-nya semua tahu banget gitu ya. Karena mereka udah cinta. Nah, orang kan kalau cinta pasti akan dicari, ya sama halnya ketika misalnya kita mencintai Fatimah Az-Zahra, pasti akan kita mengetahui banyak hal tentang Az-Zahra. Kenapa? Karena kita cari tahu, kita tuh fans, kita tuh suka, itu yang mendorong kita pengen kepoin dia. Nah, begitupun dengan mereka. Jadi yang harus kita lakukan dengan orang-orang seperti ini adalah jangan langsung dipatahin. Nah, kalau langsung dipatahin itu mereka akan memberikan perlawanan. Karena mereka udah kadung suka, kadung cinta sama yang ini. Jadi kalau langsung dipatahin malah berbahaya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pelan-pelan secara bertahap. Jangan langsung dibakar-bakarin itu poster-posternya, dibakar-bakarin file-filenya tentang itu, ya dia bisa ngamuk dia ya. Malah akan semakin menjadi-jadi dia. Jadi perlahan-lahan kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kadang-kadang orang tua kayak gini, aku tuh nggak mau anak-anakku tuh suka Korea, lah tapi dia nggak nemenin anaknya. Ayo kita beraktivitas yang ini aja yuk daripada kamu nonton itu. Enggak gitu. Akhirnya anaknya sibuk di sana, orang tuanya sibuk di sini. Lalu nanti dia komplain. Ya nggak bisa. Harusnya dia mengantarkan anaknya pada apa? Circle yang di sana bisa membuat anaknya itu merasa nyaman, tetap bisa mengekspresikan kesenangannya, tapi kesenangan yang tidak melanggar syariat. Contoh, sekarang kami di tim ya dakwah anak muda lah gitu ya di beberapa organisasi yang khusus anak muda, itu kita sekarang sedang mencoba menciptakan budaya yang menjadi alternatif ya, menjadi alternatif untuk anak muda supaya anak muda nggak ke sana tapi anak muda ke sini. Karena bagaimanapun kalau kita tidak memberikan alternatif akan sulit bagi mereka meninggalkan sesuatu lalu dia bengong. Nggak tahu mau melakukan apa. Nanti dia ke situ lagi kan. Jadi yang harus kita lakukan adalah berikan dia alternatif kegiatan yang kira-kira dia bisa senang dengan itu tapi tidak melanggar syariat. Itu. Oleh karenanya jangan sampai kita itu saking marahnya, murkanya, kita langsung melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan ketidaksukaan kita kepada apa yang dilakukan oleh anak.
Nah, ini justru berbahaya. Makanya kita harus mengetahui dunia anak kita itu seperti apa. Karena kan zaman terus berkembang ya, dinamis banget kan. Jadi kita tuh harus tahu mana yang disukai oleh anak, kecenderungan mereka kemana, kita temenin mereka. Kita ajak ke pengajian yang seru. Di sini ada pengajiannya seru loh, ada berkudanya loh. Di sini ada memanahnya loh. Di sini ada camp loh khusus anak muda tapi Islami gitu. Nanti ada kegiatan seru, ada gamesnya tapi games Islami gitu. Lama-lama kan dia menemukan komunitas itu dan dia merasa nyaman di sana karena komunitas itu sebenarnya sesuai dengan fitrahnya. Jadi setiap anak pada dasarnya cinta akan kebenaran. Benar deh. Pada dasarnya mereka mau untuk dibimbing menjadi seseorang yang benar. Tapi kadang-kadang cara kita membimbing mereka yang membuat mereka itu menolak. Sama ketika kita berdakwah di luar, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Seharusnya mereka bisa menerima, ya, mereka tahu yang kita sampaikan itu benar. Tapi karena cara kita yang kelihatan songong, ya, mohon maaf, membuat mereka, apaan sih gitu ya, jadi ilfil. Akhirnya seharusnya kita menjadi duta Islam, malah kita merusak Islam. Nah, teman saya ada dia agama pertamanya adalah Konghucu, lalu dia Buddha, lalu dia Katolik, lalu dia Protestan, terakhir agnostik. Ya, dia agnostik. Dia terus melakukan pencarian dan pencarian. Terus kata orang tuanya gini, kamu boleh memilih agama apa aja, boleh, silakan, sok, tapi jangan Islam. Jangan Islam. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka melihat Islam itu dari penganutnya. Mungkin salah satunya kita yang tidak menjadi duta atau menjadi wakil atau merepresentasikan syariat Islam itu sendiri. Jadi mereka melihat Islam itu, kalau muslimin itu bodoh, kumuh, keras, bengis, ya, nggak tahu tata krama, yang korup, yang nyolong, yang membunuh, itu adalah muslim gitu ya. Nah, akhirnya mereka ketika melihat itu merasa bahwa udahlah, Islam itu bayangannya itu buruk gitu ya. Yaudah kamu jangan jadi muslim, malu kamu gitu kan. Itu akhirnya. Jadi yang perlu kita ingat, kita sampaikan Islam itu sebagaimana Rasulullah menyampaikan. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam, Masya Allah, Rasulullah itu menyesuaikan dengan objek dakwahnya. Ketika yang dia dakwah itu adalah orang Baduy misalnya, ya maka dia akan memperlakukan berbeda dengan ketika beliau mendakwahi orang yang punya level berpikir yang lebih tinggi. Maka penting bagi kita untuk memahami kita berbicara dengan siapa. Nah, begitupun dengan anak kita. Zaman yang dijalani oleh anak kita berbeda dengan kita. Jadi kita harus memahami dunia mereka seperti apa, lalu kita arahkan mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Jangan kemudian kita samakan dengan kita. Sambil jangan pernah berhenti doain terus. Kita berlaku lembut sama mereka, lalu kita doain mereka, minta kepada Allah yang memegang hatinya supaya bisa menerima Islam, bisa menerima ajaran-ajaran Rasulullah, dan cinta mereka yang terbesar mereka berikan kepada Allah. Kalau mereka sudah mencintai Allah, insya Allah mereka pasti mencintai orang tuanya, mencintai siapa yang harus mereka cintai. Kenapa? Karena mereka cinta sama Allah. Jadi dia ingin beribadah kepada Allah. Mencintai suaminya adalah ibadah kepada Allah. Mencintai orang tuanya adalah ibadah kepada Allah. Mencintai anak-anaknya meskipun dia pengen marah, pengen rasanya tuh ya kalau anak udah berulah tuh, apalagi ibunya lagi PMS, kayak gitu ya. Tapi karena dia paham, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini amanahmu ya Allah, ini amanahmu ya Allah, berikan kesabaran. Pas mau ngomel, dia tutup mulut. Tahan, tarik nafas, wudhu, gitu ya. Kenapa? Dia tahu itu adalah amanah dari Allah. Jadi cinta kepada Allah itu kalau sudah benar dia meletakkan Allah dalam hatinya, yang lain beres insya Allah. Masya Allah. Coba kalau kita bisa ngomong dengan tata cara yang kayak gitu, kayak yang Ummu sampaikan ya, kayaknya mungkin
apa namanya, enak gitu ya, harus belajar banyak lagi ini. Terima kasih Umu Masya atas Allah. atas, apa Baik, namanya, jawaban yang diberikan. Nah ini mohon maaf karena, waktu kita untuk kajian siang hari ini udah, lewat ya dari seharusnya kita selesai di 13.15. Mohon maaf untuk, jamaah yang mungkin masih ada, pertanyaan bisa disampaikan nanti, ke panitia atau ke, Telegram ya, apa namanya, kita akan sampaikan nanti mungkin, ke Umu gitu. Kemudian sebelum kita tutup kajian kita pada siang hari ini, boleh Umu kalau kita apa namanya, doa bersama gitu dipimpin sama Umu. Mudah-mudahan apa baik, yang tadi disampaikan emang meresap dan bisa kita, praktekkan gitu. Cinta kita fokus hanya pada Allah. Mudah-mudahan, apa tuh namanya, kalau saat kita, bertemu kita udah mempersiapkan bekalnya gitu. baik. Baik Ibu-ibu sekalian, kita, biar lebih afdal pertemuan kita kali ini, kita tutup dengan meminta penjagaan Allah atas diri kita ya, supaya kita ketika terlepas dari majelis ini, kita masih tetap dalam pemeliharaan Allah dan tidak ada pemeliharaan yang lebih baik kecuali pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ya Allah ya Rabbi hari ini adalah Sayyidul Ayyam ya Allah hari ini adalah hari Jumat hari yang Engkau muliakan untuk kami ya Allah hari yang Engkau berikan banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk kami meskipun kadang kami lalaikan ya Allah tapi hari ini izinkan kami datang kepadamu membawa diri kami yang terseret-seret oleh dosa-dosa kami sendiri ya Allah Engkau tahu betapa beratnya kami melangkah karena beratnya dosa-dosa yang merantai kaki-kaki kami. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana hati kami masih terpaut dengan eratnya dengan dunia, ya Allah. Maka kami memohon pertolongan-Mu. Kami minta tolong, ya Allah, agar Engkau sudi mengampuni kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabb. Engkau tahu betapa menggunungnya dosa-dosa yang telah kami kumpulkan sejak kami balik sampai hari ini. Kami tahu syariat-syariat-Mu, tapi kami dengan sengaja melanggarnya. Ya Allah, ya Rabb, Engkau mengetahui ya Allah, sebenarnya kami tidak berniat untuk menentang-Mu ya Allah, tapi terkadang kami merasa sangat lemah ketika menghadapi kemilau dunia ini ya Allah. Maka dengan ini, kami hamba-Mu yang daif ini, memohon keridhaan-Mu ya Allah, agar Engkau mengampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan, dosa yang kami ketahui, maupun yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja, maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Kami telah berdosa kepadamu. Kami berdosa kepada Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berdosa kepada kedua orang tua kami yang telah melahirkan dan membesarkan kami sepenuh hati mereka. Kami menghardik mereka. Kami menatap mereka dengan tatapan marah, ya Allah. Padahal mata ini lebih layak untuk Engkau butakan daripada harus menatap mereka dengan tatapan yang penuh amarah. Maka dari itu, ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kami sering melalaikan amanah-amanah yang Kau berikan. Kami memberikan kepada kami buah hati yang banyak orang merindukan. Tapi kami tidak bisa menjaga mereka dengan baik sebagaimana fitrahnya. Padahal mereka adalah titipan-Mu yang harus kami kembalikan kepadamu dalam keadaan terjaga fitrahnya. Tapi kami telah menodai mereka atas kebodohan kami. Ya Allah ampun. Ya Allah maafkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Kami masih harus menjalani kehidupan esok hari dan seterusnya. Yang penuh dengan ketidaktahuan pada diri kami ya Allah. Maka tolong berikan kami petunjuk. Tidak ada petunjuk yang bisa memberikan keselamatan kepada kami kecuali petunjuk yang berasal dari sisi-Mu. Ya Allah, tanamkanlah kepada hati kami rasa cinta yang besar hanya untuk-Mu. Rasa cinta yang bersih hanya untuk-Mu, ya Allah. Jauhkan di hati kami rasa cinta kepada dunia. Ya Allah, biarkan kami hanya menganggap dunia ini sekedar permainan belaka. Karena Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa dunia ini fana. Tapi silaunya membutakan mata kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, pandaikanlah kami untuk bersyukur, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Berterima kasih atas setiap pemberianmu kepada kami, sedikit ataupun banyak, lapang ataupun sempit, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang solihah, yang bisa Amin. mengantarkan kedua orang tua kami
pada keridhaan-Mu. Jadikan pula kami sebagai istri yang solihah, Amin. yang bisa berbakti kepada Amin. suami kami, ya Allah. Amin. Jadikan pula kami sebagai ibu yang pantas untuk mendampingi anak-anak kami bertumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, jadikanlah kami saudara yang tidak zolim kepada saudaranya yang lain. Jadikan kami sebagai tetangga yang tidak zolim kepada tetangga kami yang lain. Lisan kami, tangan kami, jagalah semuanya dari kezoliman, ya Allah. Ya Allah, tuntun kami untuk berjalan ke arah-Mu, sehingga Engkau mengaruniakan kepada kami husnul khatimah. Ya Allah, selepas kajian ini, peliharalah kami dalam keimanan. Amin. Peliharalah kami dalam petunjuk-Mu, ya Allah. Amin. Jadikanlah ilmu kami hari ini senantiasa melembutkan hati kami untuk mencintai-Mu sepenuhnya, ya Allah. Terimalah, ya Allah, apa yang kami pinta hari ini. Engkau adalah pendengar dan pengabul doa-doa. Kami harus meminta kepada siapa jika bukan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir kami memohon, berikanlah tanda pada diri kami untuk Nabi-Mu Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Mizan, agar beliau bisa melihat kami, mengenal kami sebagai umat beliau, sehingga beliau bisa memberikan syafaat untuk kami ini, ya Allah. Tanpa syafaatnya, apalah kami. Kami lebih pantas menjadi bahan bakar api neraka-Mu, ya Allah. Satukanlah kami dengan beliau di telaga yang Engkau janjikan, ya Allah. Pantaskan, meskipun kami masih merasa belum pantas. Tapi tidak ada yang tidak bisa kami dapatkan jika kami minta kepadamu, wahai Zat yang Maha Pemurah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas doanya, atas ilmunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya ilmu yang berharga tadi bisa nanti insya Allah mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Amin, Nabi amin, Muhammad, amin, dengan persiapan amin, yang bekal yang terbaik untuk Allah amin, gitu. amin, ya Rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita tutup kajian kita pada siang hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa Allahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka. atubu ilaik. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah, dan untuk jamaah Wa kajian muslimah iyyaha. semuanya, sekalian kami ingin menyampaikan terakhir kali ya untuk acara silaturahmi dan bantuan ke panti Yayasan Pendidikan Luar Biasa Nusantara tetap kami buka sampai dengan tanggal 10 Februari. Untuk informasi akan ditransfer kemana gitu bantuannya bisa dilihat juga di Instagram Kamus Atskia. Terima kasih waktunya Ustazah dan jamaah semuanya. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.